Sobat Jurnal semua, hai. Nah, kita kelompok 3 bakalan ajak kalian nih mengerjakan tugas komunikasi lintas budaya, yang dimana kita akan mengunjungi nih tempat yang lekat banget nih kultur sama budayanya. Mau tahu kan kita mau kemana? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nengkelan, sebuah desa yang terletak di sebelah tenggara dari pusat pemerintahan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, memiliki wilayah dengan luas 346,183 hektar. Awal abad ke-17, 3 orang tokoh agama Islam dari Sukapura, Tasikmalaya bernama Eyang Sembah Melimping Rawabogo, Eyang Sembah Kadu Agung Pasir Jambu, dan Eyang Sembah Pandai Nenggeng Tenjolaya yang berkelana untuk menyebarkan agama Islam di Tatar Sunda menjadi tonggak sejarah asal-usul dari desa Nengkelan. Nengkelan berasal dari kata narangkel. Sesuai dengan keadaan fisik, desa itu merupakan wilayah yang memiliki banyak bebatuan dan dikelilingi oleh perbukitan. Bagi warga Nengkelan, budaya tidak hanya sebuah tradisi, tetapi gotong royong dan kekompakan warga menjadi suatu tradisi dan juga budaya yang dijunjung tinggi. Nah, kita udah ngerangkum nih hal-hal menarik yang ada di desa Nengkelan. Di antaranya ada kesenian ngajemprak, ada kesenian bangkong reak yang memiliki maknanya masing-masing, dan ada juga loh pemuda innalillahi. Mau tahu kan kayak gimana? Penasaran? Yuk kita lihat videonya. Nah, itu suara bangkong reak yang bersahutan meramaikan pagi dan siang di pesawahan Nengkelan. Ya, tapi ini bukan bangkong biasa loh. Kesenian bangkong reak sendiri tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat, salah satunya di Kampung Sadaklir, Desa Nengkelan, Ciwidey. Nana Kurnia, pelopor kesenian yang diberi nama kelompoknya Cinir Group, beranggotakan 13 orang yang bermayoritas wanita. Alat yang digunakan dalam kesenian bangkong reang adalah gong, kendang, alat pukul bangkong reang yang terbuat dari bambu. Pembuatan alat ini dapat terbuat dari bambu hitam sebagai bahan utamanya. Setiap bambu memiliki ukuran dan bunyi yang berbeda. Terbentuknya kesenian bangkong reak berasal dari suara bangkong atau katak yang bersahutan setelah hujan di tengah lubung atau sawah. Suara katak yang sedang bersahutan ini terdengar ketika masyarakat sedang mengiring kerbau ke hutan. Suara katak yang bersahutan ini juga dapat terdengar ketika musim kawin telah tiba. Uniknya, para ibu di Nengkelan menyempatkan diri untuk menampilkan kembali kesenian bangkong reak yang sebelumnya telah redup. Adanya kesenian bangkong reak merupakan hasil dari penciptaan atau penerapan nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari akar budaya masyarakat setempat. Keberadaan kesenian ini juga dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti letak geografis, pendidikan, mata pencarian, dan kepercayaan. Yang kedua, kesenian ngajemprak. Dari Roma Irama, Metallica hingga berbudaya. Jemprak atau duduk sila adalah kesenian yang bermula karena keresahan mengenai tradisi yang sudah eksistensinya tergantikan oleh aliran musik modern. Sudah berdiri sejak tahun 2000, alat musik yang digunakan adalah calung, gong, dan kendang. Kesenian jemprak ini sangat menarik karena ngajemprak yang artinya duduk atau bersila, maka semua yang bermain musik haruslah duduk atau menggunakan kursi kecuali vokalis. Metode ngejemprak ini mungkin mudah diterima oleh warga sekitar, khususnya pemuda, dalam penerapan norma-norma kehidupan, pentingnya kesenian dan kebudayaan. Karena ngejemprak juga telah berkolaborasi dengan kesenian tradisional lainnya seperti karindik dan calung. Setelah 2 tahun vakum, kini mereka kembali bertransformasi dan memberikan banyak keniscayaan, yaitu hidup yang lebih agamis dan kebudayaan yang semakin eksis. Oke, sekarang kita udah ada di pemakaman umum ya, pelan-pelan aja. Nih, ada tangga. Barudak innalillahi. Dengar namanya aja udah serem ya. Tapi barudak innalillahi bukanlah pemuda yang nongkrong di jalanan yang menganggur tanpa arus tujuan. Ide dari gagasan seorang ustadz bernama Nandang yang pada awalnya bermula ketika kurangnya rasa peduli terhadap kebersihan di sekitar TPU Kampung Istana Pasir Nangka. Beliau mengajak para masyarakat bergotong royong dan menemukan sekelompok anak-anak pemuda Nengkelan yang sering nongkrong di sekitar TPU Pasir Nangka untuk membantunya mewujudkan gerakan kelompok masyarakat. Peristiwa kematian adalah hal yang pasti terjadi. Nandang mengajak masyarakat untuk mengambil alih proses penyiapan jenazah, mulai dari pemandian, pemasangan kain kafan, dan kebutuhan lainnya. Tak hanya sampai situ loh, jalan menuju ke pemakaman umum dihiasi dengan cat-cat warna-warni berlukisan karakter serta tulisan yang dapat menyadarkan umat
Kegiatan seperti tawasul, ziarah kubur rutin dilakukan setiap minggunya dengan sukarelawan oleh para pemuda Barudak Innalillahi. Ya, gak kerasa ya, udah seharian aja nih teman-teman kita belajar budaya dan juga tradisi yang ada di Nengkelan. Nah, setelah lihat video ini, kalian pasti penasaran kan, pengen lihat secara langsung kebudayaan dan tradisi yang ada di sini. Nanti kita tur bareng-bareng ya. Oke, tapi untuk sekarang udah dulu ya. Dadah, see you. Ada yang lupa gak? Lupa. Apa ya? Oh iya teman-teman, aku lupa banget nih ngenalin sosok yang inspiratif dan juga menarik yang kehidupan sehari-harinya masih mempertahankan budayanya loh. Mau tahu siapa? Ini dia. Aya Perda nomor 5 tahun 2003 aya tentang pemerahan budaya ta. Oke, aya undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Eta dilebetkeun teh kedah ngamajengkeun budaya-budaya urang, utamina di dia tentang budaya Sunda. Budaya Sunda kan dia lebutna kau kahirupan. Dina tata krama, dina kadaharan, dina bahasana. Nah, gitu penting. Eta teh kajian pisan. Ayeuna sok katingali hampir ditaringgalkeun. Keur nu teu ngarti. Keur nu ngarti mah justru eta teh jadi